Minum obat dengan jus jeruk. Hati-hati. Itu bisa merusak ginjal tanpa kamu sadari, aku Raka. Dan hari ini, aku benar-benar cemas. Bukan soal aku sendiri, tapi orang tuaku di kampung. Tiap pagi mereka minum obat, lalu langsung makan buah segar. Katanya biar cepat sehat. Tapi benarkah begitu? Di studio kita hari ini, hadir sosok luar biasa. Beliau bukan hanya seorang dokter, tapi juga penulis buku sehat di usia emas. Dan penasihat utama Pusat Lansia Jakarta Bali dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang geriatrik. Beliau sudah menyelamatkan ribuan pasien lansia dari kesalahan kecil yang berdampak besar. Selamat datang, Dr. Siti Setiati. Terima kasih, Mas Raka. Saya selalu senang berbicara tentang hal-hal kecil yang bisa menyelamatkan hidup para lansia. Saya ingin langsung tanya, Dok, benarkah hanya karena makan buah setelah minum obat, ginjal bisa rusak? Bukan hanya bisa, Mas Raka, sudah terjadi berkali-kali di Surabaya, Medan, Yogyakarta. Saya melihat lansia yang awalnya sehat, tiba-tiba kolaps. Tahu penyebabnya jeruk, pepaya, delima, jus segar. Wah, padahal kita anggap buah itu paling aman ya. Disitulah bahayanya, buah dianggap malaikat, padahal bisa jadi racun diam-diam. Saya punya pasien di Bandung, tiap pagi minum obat jantung. Langsung disusul jus jeruk dari istrinya tercinta. Dalam 3 minggu, tekanan darahnya anjlok. Jantungnya berdebar tak karuan. Astaga, jadi bukan soal jumlahnya. Ya, Tepat banyak yang bilang, saya cuma makan 1 potong kok, Dok. Tapi bukan soal banyak atau sedikit. Masalahnya ada pada enzim di hati kita. Buah tertentu mengganggu enzim itu, bikin obat tidak terurai, malah menumpuk seperti racun. teman-teman yang lagi nonton, kamu lagi nonton dari mana nih Kota Padang? Solo, Banjarmasin, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dok, bisa dijelaskan kenapa tubuh jadi kacau kalau buah dan obat dicampur waktunya? Baik, ketika kita minum obat, tubuh butuh waktu. Obat masuk lambung, lalu ke usus, diserap masuk darah, dan sampai ke hati. Di sana, ada penjaga bernama enzim CYP3A4. Tugasnya mengatur berapa banyak obat yang boleh masuk darah. Kalau terlalu banyak, bisa seperti tsunami obat dalam tubuh. Dan buah bisa bikin enzim itu ngantuk? Hei, analogi yang pas. Mas Raka, iya. Buah seperti grapefruit, delima, pepaya matang bisa membuat enzim itu terhambat kerjanya. Jadinya, obat tidak diurai, malah menumpuk. Akibatnya pusing, jantung berdebar, mimisan, bahkan kolaps. Waduh, ini serius ya? Ada kasus paling ekstrem yang pernah dokter tangani? Ada di Yogyakarta, seorang ibu usia 68 tahun, rajin minum obat pengencer darah, dan tiap pagi makan beberapa biji delima. Dalam sebulan, tubuhnya lebam semua, pendarahan di lambung. Ketika kami telusuri, delima memperkuat efek obatnya. Tubuhnya jadi terlalu encer. Saya merinding dengarnya. Yadi yeruk, pepaya, delima yang kita anggap sehat, bisa menipu tubuh ya? Benar, dan jangan lupa, jeruk manis juga bisa mengganggu penyerapan beberapa antibiotik. Itu sebabnya, aturan emasnya adalah minum obat
hanya dengan air putih. Kalau mau makan buah tunggu, minimal 2 jam, biarkan hati bekerja dengan tenang dulu. Saya jadi teringat ibu saya. Beliau suka banget makan pepaya setelah sarapan, tapi beliau juga minum obat tekanan darah. Wah, saya harus telepon nanti malam. Tolong ya, Mas Raka, dan tolong sampaikan juga ke semua penonton. Ini bukan cuma soal buah sehat atau obat kuat. Ini soal waktu. Kesalahan kecil bisa menjadi bencana besar di usia lanjut. Betul banget, Dok. Tapi, kalau tidak makan buah, bagaimana dengan vitamin harian? Kita tidak melarang makan buah, Mas, tapi kita ajak makan dengan cerdas. Pilih buah yang aman apel, pire, semangka, pisang matang, hindari jus kemasan, hindari buah setelah minum obat. Wah, ternyata cara makan itu ilmu juga ya, bukan cuma soal kenyang. Betul. Ji, uzia ya mas. Ilmu makan ikoler umur panjang. Oke, Dok. Kita mulai. Satu persatu. Tadi dokter sebut jeruk Bali alias grapefruit. Apa yang membuatnya paling berbahaya? Jeruk Bali mengandung furanokumarin. Senyawa ini seperti perampok di malam hari. Mas Raka, ia menyelinap ke hati dan melumpuhkan enzim CYP3A4. Ketika enzim ini lumpuh, obat yang seharusnya diurai malah dibiarkan mengalir bebas di darah, bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis, pingsan, atau serangan jantung. Astaga, padahal banyak orang tua saya lihat suka banget jus jeruk Bali pagi-pagi. Karena katanya menyegarkan dan bantu turunkan kolesterol. Itu salah satu kesalahpahaman paling umum. Banyak yang pikir jeruk Bali itu sehat karena kaya vitamin C, tapi mereka tidak tahu interaksinya dengan obat. 1 gelas jus grapefruit saja bisa melipat gandakan efek obat tekanan darah. Itu sama saja seperti minum 2 dosis sekaligus, tubuh tidak kuat. Kalau delima, kenapa bisa berbahaya? Bukannya itu disebut superfood. Betul, delima mengandung antioksidan tinggi, tapi tidak semua yang super cocok untuk lansia. Untuk pasien yang menggunakan obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin, delima justru memperkuat efeknya. Darah jadi terlalu encer, risikonya pendarahan spontan, seperti mimisan terus-menerus. Gusi berdarah. Bahkan pendarahan di otak. Waduh, saya pernah dengar kasus seorang ibu yang jatuh sedikit saja, lalu memar seluruh tubuh. Itu mungkin karena darahnya terlalu encer. Tepat sekali. Saya punya pasien seperti itu di Yogyakarta. Beliau rajin olahraga ringan, makan sehat, minum obat dengan teratur. Tapi satu kebiasaan kecil menghancurkan semuanya. Setelah minum obat, beliau selalu makan beberapa biji delima sebagai pencuci mulut. Padahal kelihatannya tidak salah ya. Justru itu, kesalahan terbesar adalah berpikir tidak ada yang salah. Kita harus ubah mindset bahwa semua buah pasti baik menjadi buah itu baik. Kalau tahu caranya, Nah, kalau pepaya, ini buah sejuta umat. Dari warteg sampai rumah makan Padang, pasti ada. betul mas. Pepaya memang mudah dicerna. Kaya serat. Tapi hati-hati, pepaya matang mengandung enzim papain. Enzim ini dapat berinteraksi dengan obat pengencer darah. Jika dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu minum obat, papain memperkuat efek pengenceran. Dan itu sangat berbahaya. Waduh, jadi bukan cuma jeruk-jerukan ya. Bahkan buah lokal seperti pepaya pun bisa jadi ancaman. Ya, apalagi lansia Indonesia sangat terbiasa makan pepaya setelah makan malam atau sarapan. Tapi, kalau sebelumnya mereka minum obat, kombinasi itu bisa fatal.
Kalau jeruk manis, bagaimana? Jeruk manis mengganggu penyerapan beberapa jenis antibiotik dan obat lambung. Asam dalam jeruk dapat mengubah keasaman lambung, sehingga obat tidak larut seperti seharusnya. Akibatnya, obat tidak bekerja. Infeksi lebih sulit sembuh, penyakit jadi tambah parah. Aduh, saya baru sadar ternyata interaksi buah dan obat ini rumit banget. Saya yakin banyak yang belum tahu, termasuk saya. Dan karena banyak yang belum tahu, banyak juga yang menderita diam-diam, ginjal rusak perlahan, obat tidak bekerja, jantung terganggu, lalu orang bilang, sudah tua memang gampang sakit. Padahal, itu kesalahan pola makan. Jadi dok, kesimpulannya buah tidak salah, tapi waktunya yang salah. Ya, Tepat, saya selalu bilang ke pasien saya, boleh makan buah apa saja, asal tahu kapan dan bagaimana makannya. kalau begitu, kapan waktu yang paling aman untuk makan buah? Paling aman adalah 2 jam setelah minum obat. Beri waktu tubuh untuk memproses obat, jangan terburu-buru ingin makan buah karena takut kekurangan vitamin. Lebih baik tunggu dan nikmati manfaatnya tanpa risiko. Dan yang paling penting, jangan pernah minum obat dengan jus buah. Ingat ya teman-teman, air putih adalah sahabat terbaik obat. Betul Maraka, air putih itu netral, tidak mengandung zat aktif yang bisa mengganggu penyerapan atau metabolisme. Minum obat equal, air putih. Titik. Itu aturan utama yang harus ditanamkan ke semua lansia. Dok, tadi kita sudah bicara soal buah-buah yang berisiko tinggi, tapi pasti banyak yang bertanya, kalau begitu, buah apa dong yang aman untuk lansia yang minum obat setiap hari? Pertanyaan yang bagus. Mas Raka, ada beberapa buah yang relatif aman dan jarang menimbulkan interaksi obat. Yang pertama adalah apel. Buah ini kaya serat, vitamin C, dan tidak mengganggu enzim hati. Wah, ibu saya suka banget apel, tapi kadang apel luar negeri. Mahal. Dok, Tidak perlu apel mahal. Mas, apel lokal juga bagus. Bahkan bisa beli di pasar tradisional. Yang penting, cuci bersih dan makan dengan kulitnya jika memungkinkan, karena serat terbanyak ada di situ. selain apel, Pisang yang baru matang, bukan yang terlalu lembek. Ya, pisang kaya kalium dan vitamin B. Tapi bagi pasien ginjal kronis, tetap harus hati-hati dengan pisang terlalu matang, karena kalium tinggi bisa memberatkan ginjal. nah ini menarik. Banyak yang pikir pisang itu serba aman. Ya, itu salah satu kesalahpahaman umum. Kalau ginjal masih sehat, pisang matang bagus. Tapi kalau sudah ada gangguan fungsi ginjal, sebaiknya pilih pisang yang tidak terlalu matang, atau ganti dengan pir atau semangka. Wah, semangka enak banget dimakan siang hari. Apalagi dingin dari kulkas. Betul. Mas, semangka tinggi air, rendah kalori, tidak mengganggu obat, dan sangat baik untuk hidrasi lansia. Saya sering menyarankan lansia untuk makan sepotong semangka sore hari, setelah tubuh mencerna obat dengan baik. Jadi waktu yang paling tepat untuk makan buah bagi lansia yang minum obat adalah Saya sarankan 2 waktu. Pertama, pukul 10 pagi 2 jam setelah minum obat pagi. Kedua, pukul 3 sore jauh dari waktu makan dan minum obat. bagaimana kalau orang tua lupa waktu makan dan minum buah sering terjadi loh? Dok, Wahar, itu sebabnya saya selalu sarankan gunakan alarm di HP atau jam dinding. Contohnya, kalau minum obat jam 7 pagi, setel alarm makan buah jam 9 atau 10. tips praktis banget ya. Sederhana, tapi bisa menyelamatkan nyawa.
Betul. Dan satu lagi, kalau terlanjur makan buah segera setelah minum obat, jangan panik, segera minum banyak air putih. Air akan membantu tubuh mengurangi konsentrasi obat dalam darah. Wah, saya yakin banyak yang belum tahu soal ini. Jadi minum air bisa bantu menetralkan. Tidak menetralkan sepenuhnya, tapi membantu ginjal membuang kelebihan obat lebih cepat. Tapi tetap, yang terbaik adalah mencegah dari awal. Jadikan aturan 2 jam sebagai kebiasaan. Tetap. Saya jadi ingat kakek di kampung, suka minum obat, terus langsung makan salak. Apakah salak juga bahaya? Doc. Tidak seberbahaya jeruk bali atau delima, tapi tetap sebaiknya tidak dimakan langsung setelah obat. Salak sulit dicerna. Bisa memperlambat penyerapan obat. Jadi lebih baik tetap tunggu 2 jam. Banyak yang bilang, kalau hanya sedikit, tidak masalah. Dr. Situ, Itulah jebakan paling umum. Kita pikir cuma 1 potong pepaya kok, tapi tubuh tidak bekerja berdasarkan jumlah saja. 1 potong cukup untuk memicu reaksi jika enzim hati terganggu. wah, saya rasa banyak orang tua perlu diedukasi ulang soal ini. Betul. Mas, dan itu tugas kita bersama. Anak, koku, tetangga. Jangan anggap remeh kebiasaan kecil karena di usia tua. Kesalahan kecil equal bencana besar. Boleh saya simpulkan obat plus buah equals bisa baik. Bisa bahaya, tapi kalau tahu waktu dan jenisnya, bisa jadi kombinasi sehat. Tepat. Buah bukan musuh obat. Tapi kita harus tahu kapan mereka bisa bersahabat. Dok, tadi dokter sempat bilang bahwa air putih itu sahabat terbaik bagi obat. Kenapa sih? Air putih begitu penting untuk lansia. Karena di usia lanjut, fungsi ginjal dan hati sudah tidak sekuat dulu. Obat-obatan yang diminum setiap hari harus diproses, dibuang sisanya. Dan proses itu butuh air. Jadi, kalau kurang minum air putih, obat bisa tertahan di tubuh. Tepat. Mas Raka, saya pernah merawat seorang bapak di Surabaya. Usia 72 tahun. Minum obat tekanan darah dan diabetes, tapi dia minum air hanya 2 gelas sehari. Katanya tidak haus. Akibatnya obat tidak keluar. Ginjalnya memburuk, tekanan darahnya naik turun, dan yang paling menyedihkan, dia harus cuci darah. Ya ampun, hanya karena tidak minum cukup air. Ya, dan itu sering terjadi. Banyak lansia berpikir, kalau tidak haus, berarti tubuh tidak butuh air. Padahal, rasa haus bukan indikator utama di usia tua. Fungsi tubuh sudah menurun. Rasa haus sering tidak muncul. Tapi ginjal tetap bekerja keras. Berarti, berapa gelas air putih yang ideal untuk lansia setiap hari? Antara 6-8 gelas air putih per hari. Kecuali ada kondisi medis khusus dari dokter dan airnya harus putih bersih, tanpa pemanis. Tanpa pewarna. Bukan teh manis. Bukan kopi. Wah, berarti minum air cukup itu bukan cuma soal hidrasi. Ya, tapi soal memperpanjang umur. Betul. Saya sering bilang ke pasien minum, obat tepat waktu akan membantu, tapi minum air cukup akan menyelamatkan ginjalmu. Dok, bagaimana dengan lansia yang punya penyakit diabetes? Mereka boleh makan buah manis. Untuk pasien diabetes, harus sangat selektif memilih buah. Buah seperti mangga matang, anggur, dan durian sebaiknya dibatasi. Karena kandungan gulanya tinggi, lebih baik pilih pir, apel hijau, atau semangka. Banyak yang bilang, kalau buah alami, pasti aman untuk diabetes. Apakah itu benar? Itu mitos berbahaya.
Buah alami pun bisa menaikkan gula darah jika terlalu manis dan dimakan berlebihan. Apalagi kalau dimakan bersamaan dengan karbohidrat dan obat diabetes, bisa menyebabkan gula darah naik drastis atau turun mendadak. Wah, saya rasa ini harus jadi peringatan keras. Apalagi banyak lansia di Indonesia suka makan buah dan minum teh manis di sore hari. Ya, kebiasaan seperti itu perlu diperbaiki pelan-pelan. Gantilah teh manis dengan air putih. Gantilah buah manis dengan apel atau pir. Dan jangan lupa, waktu tetap yang utama, 2 jam setelah obat. Kalau pasien dengan tekanan darah tinggi, buah apa yang paling cocok? Saya sangat menyarankan apel, semangka, dan pisang matang. Ketiganya kaya kalium, bisa membantu menstabilkan tekanan darah secara alami. Tapi tetap, jangan digabung dengan obat. Biarkan tubuh memproses satu persatu. Dok, tadi dokter sebut soal buah dalam kemasan. Apakah jus kemasan dari supermarket juga berbahaya? Iya, Mas, jus kemasan itu seringkali mengandung gula tambahan dan pengawet. Meskipun labelnya 100% buah, kandungan vitaminnya sudah berkurang banyak. Saya punya pasien di Semarang, beliau minum jus kemasan setiap pagi. Katanya, biar cepat dapat vitamin. Tapi setelah 3 bulan, gula darahnya melonjak, tekanan darahnya naik, dan ginjalnya mulai bermasalah. Jadi kalau ingin sehat, harus pilih buah segar dan alami, bukan kemasan. Cepat, belanja di pasar tradisional lebih baik daripada ambil dari rak pendingin di supermarket. Dan satu hal lagi, jangan malas makan buah secara utuh. Mengunyah buah memberi manfaat serat penuh. Jus hanya mengandung air dan gula. Ini benar-benar membuka mata. Dok, ternyata sehat di usia lanjut bukan soal beli suplemen mahal, tapi soal kebiasaan kecil yang benar. Betul, Mas Raka. Minum air putih cukup, makan buah di waktu yang tepat. Pilih jenis yang sesuai kondisi, itu lebih ampuh dari suplemen yang mahal. Saya jadi teringat satu kalimat, kesehatan bukan warisan, tapi keputusan. Apakah itu berlaku juga bagi lansia? Sangat berlaku. Setiap keputusan kecil hari ini akan menentukan kondisi tubuh esok hari. Pilih buah yang salah, minum air kurang, jam makan tak teratur. Semua itu akan terakumulasi. Dan ketika tubuh tidak kuat lagi, barulah kita menyadari. Semua berawal dari hal kecil. Dok, tadi dokter sempat cerita soal pasien di Semarang. Saya penasaran, apakah ada kisah lain yang benar-benar menyentuh dokter, yang membuat dokter merasa, ini harus saya bagikan ke semua orang? Ada, Mas Raka, dan ini salah satu kisah yang tidak akan pernah saya lupakan. Seorang kakek, usia 70 tahun, datang ke klinik saya di Jakarta. Beliau tampak sehat, masih bisa jalan kaki ke masjid 5 kali sehari. Tapi beliau punya kebiasaan tiap pagi minum obat tekanan darah dan diabetes, lalu minum jus buah dari kulkas. Wah, saya yakin banyak orang yang lakukan hal yang sama. Kayak ritual pagi ya. Betul. Tapi setelah beberapa bulan, beliau mulai mengeluh pusing, lemas, jantung berdebar. Keluarga pikir itu biasa, usia, katanya. Tapi saat saya cek, kadar obat dalam darahnya 2 kali lipat dari batas aman, ginjalnya mulai rusak. Obat tidak bisa keluar, hati terlalu banyak bekerja. Penyebabnya jus jeruk manis segar yang tampak tak bersalah. Saya merinding dengarnya. Seolah kita diserang oleh hal-hal yang kita pikir baik. Itulah bahayanya kebaikan yang tidak tepat waktu. Buah itu sehat, tapi kalau salah waktu, bisa berubah jadi racun. Kakek itu harus rawat inap 2 minggu. Tapi yang membuat saya sedih, beliau berkata, saya cuma ingin hidup lebih sehat. Tapi malah jadi sakit,
Wah, itu benar-benar menyayat hati. Tapi Mas Raka, ada sisi harapan juga. Setelah keluar dari rumah sakit, saya ajarkan rutinitas baru, saya buatkan jadwal makan dan minum obat. Saya latih cucunya untuk membantu, dan sekarang beliau kembali sehat. Dan jadi ketua kelompok lansia di kampungnya. Luar biasa. Jadi perubahan kecil bisa menyelamatkan? Ya, Sangat bisa. Setiap orang tua bisa berubah, setiap keluarga bisa mendampingi, bahkan hanya dengan mengatur waktu buah dan minum air putih, resiko gagal ginjal bisa turun hingga 30%. banyak orang tua malu bertanya soal hal-hal sepele. Dok, mereka takut dikira bodoh. Itu hal yang harus kita ubah. Tidak ada pertanyaan bodoh soal kesehatan. Yang bodoh adalah diam dan terus salah. Saya selalu bilang ke pasien, lebih baik tanya hari ini daripada menyesal di rumah sakit besok. Dok, kalau keluarga sudah telanjur terbiasa makan buah setelah minum obat, bagaimana cara mengubahnya? Jangan ubah secara paksa, ubah lewat kebiasaan baru yang menyenangkan. Misalnya, buat waktu makan buah jadi momen keluarga sore hari, siapkan buah dalam potongan kecil di meja ruang tamu, pakai alarm lucu atau tempel pengingat di kulkas. Wah, saya bisa bayangkan suasana sore di kampung. Kakek nenek duduk di teras, makan semangka dingin sambil lihat cucu main bola. Itulah gambaran lansia sehat yang saya dambakan. Mas Raka, hidup panjang, tapi juga hidup berkualitas. Bukan cuma umur, tapi juga bisa mandiri. Tidak jadi beban keluarga. Banyak yang bilang, sudah tua, ya wajar sakit-sakitan. Tapi setelah dengar semua ini, saya rasa itu bukan takdir, tapi akibat. Tepat kita bisa memilih, mau lanjut hidup dengan penuh komplikasi karena salah makan atau mau hidup ringan. Sehat dan tetap aktif. Kuncinya bukan di rumah sakit, tapi di piring makan kita setiap hari. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Dok, satu potong buah yang salah, waktu bisa memicu bencana. Tapi satu gelas air putih dan sedikit sabar 2 jam bisa menyelamatkan ginjal dan jantung. Benar sekali, Mas Raka. Dan itu berlaku untuk semua orang. Bukan hanya lansia, tapi juga keluarga yang mendampingi. Kalau kamu punya orang tua di rumah, tolong ingatkan mereka setiap hari. Timan-timan, siapa di sini yang punya kebiasaan makan buah setelah minum obat jujur ya? Tulis di komentar. Aku ingin tahu siapa saja yang mau berubah bersama-sama. Dok, setelah semua penjelasan tadi, saya merasa satu hal jadi sangat jelas. Kesehatan lansia bukan soal jumlah obat yang diminum, tapi soal cara hidup yang dijalani. Tepat. Mas Raka, obat memang penting. Tapi kalau cara makan salah, obat pun bisa berubah jadi bahaya. Di usia tua, tubuh kita seperti mesin tua. Butuh perhatian ekstra, pelumas yang tepat, dan ritme yang teratur. Dan kadang hanya karena lupa minum air atau makan buah terlalu cepat, ginjal bisa rusak. Iya, hal kecil ipul dampak besar. Saya ingin semua yang menonton hari ini paham satu hal, setiap kebiasaan kecil yang benar bisa memperpanjang usia sehat. Tidak perlu suplemen mahal, cukup tahu waktu yang tepat, dan pilih buah yang aman. Boleh saya ajak semua penonton mengingat 3 prinsip emas yang kita pelajari hari ini? Tentu saja. Silakan Mas Raka. Oke, teman-teman. Catat ya. Ini dia, 1, minumlah obat hanya dengan air putih. Jangan pernah campur dengan jus. 2, tunggu minimal 2 jam sebelum makan buah. 3, pilih buah yang aman seperti apel, pir, semangka, atau pisang matang. Dan saya tambahkan satu lagi, minumlah air putih yang cukup setiap hari, 6-8 gelas.
tanpa cukup air. Ginjal tidak bisa bekerja dengan baik. Saya yakin setelah menonton ini, banyak orang akan berpikir ulang sebelum menuangkan jus setelah minum obat. Semoga begitu. Dan jangan lupa, edukasi ini tidak berhenti di Anda. Tolong sampaikan ke orang tua, tetangga, jamaah masjid, bahkan teman arisan, karena kesalahan kecil ini sudah membuat banyak lansia menderita tanpa sadar. Saya jadi berpikir, setiap buah yang kita makan, setiap air yang kita minum, setiap jadwal yang kita atur, itu bukan cuma untuk kenyang atau segar, tapi untuk hidup yang lebih tenang di masa tua. Benar, Mas, hidup di usia emas bukan hanya soal bertahan, tapi soal menikmati hari-hari dengan tubuh yang masih kuat, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang. Saya ingin berterima kasih, Dok, atas semua ilmu, cerita, dan semangat yang dokter bagikan hari ini. Terima kasih juga, Mas Raka, dan terima kasih untuk semua penonton yang sudah menyimak sampai akhir. Ingat, buah tetap sahabat kita, asal tahu cara memelihara persahabatannya. Teman-teman, sekarang giliran kalian. Komentar di bawah ya, setelah minum obat, kamu biasanya makan buah apa? Atau kamu punya orang tua yang punya kebiasaan serupa? Bagikan cerita kamu. Komentar kalian bukan hanya penting untuk kami, tapi juga bisa menyelamatkan orang lain yang mungkin punya kebiasaan sama. Dan jangan lupa, tekan tombol like jika kamu merasa video ini membuka mata dan hati kamu. Bagikan ke grup keluarga, grup arti, grup pengajian, karena setiap klik share bisa jadi langkah kecil menyelamatkan satu jiwa. Saya titip satu pesan terakhir, makan buah itu baik, tapi makan buah dengan pengetahuan itu luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, hidup sehat bukan mimpi, tapi pilihan.